Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Hai anak-anak Indonesia, selamat bertemu kembali bersama kami Bapak Rusdian Effendi, dan kita akan mempelajari kembali untuk teks cerpen siswa kelas 9 MTS dan SMP. Nah, kali ini kita akan membahas tentang struktur teks dari teks cerpen dan bicara tentang ciri-ciri kebahasaan dari teks cerpen tersebut. Nah, kita saksikan dulu kompetensi dasar berikut ini. Di kompetensi dasar 3.6, kita disuruh untuk menelaah struktur teks dan ciri-ciri kebahasaan dari teks cerpen. Kemudian di 4.6 kita akan menganalisis, mengungkapkan kembali, menyajikan kembali bagaimana ide dan gagasan kita dalam bentuk cerpen. Kita berharap bahwa seluruh siswa nanti dapat menentukan apa-apa saja struktur dari teks cerpen ini serta ciri kebahasaannya, dan kalian akan pandai nanti menyajikan gagasan serta ide untuk mengungkapkan kembali dalam bentuk cerpen. Nah, itulah dia tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Baik Ananda, kalau kita bicara tentang struktur dari teks cerpen ini, strukturnya itu adalah rangkaian-rangkaian dari apa yang ada dalam peristiwa cerpen tersebut. Nah, struktur dalam teks cerpen ini adalah yang pertama sekali disebut dengan orientasi, kemudian yang kedua disebut dengan komplikasi, yang ketiga disebut dengan evaluasi, dan yang keempat resolusi, serta yang terakhir adalah koda, seperti yang ada di whiteboard kita ini. Orientasi artinya adalah pengenalan yang dikenalkan dalam sebuah cerpen. Sebelum cerpen itu diceritakan atau sebelum cerpen itu dimulai, selalu saja dia mengisahkan sebuah pengenalan-pengenalan. Apa saja yang dikenalkan? Pertama sekali dia mengenalkan tokoh dalam cerita-cerita itu. Kemudian dia menceritakan suasana yang terjadi dalam cerita awal sekali cerpen itu dibuat. Dan yang ketiga, dia menceritakan latarnya, baik latar waktu, latar tempatnya, dan bagaimana terjadinya peristiwa itu dari awalnya. Yang kedua disebut dengan komplikasi. Komplikasi artinya adalah puncak masalah. Di mana terjadinya puncak masalah itu saat tokoh yang ada dalam cerita ini mengalami konflik atau mengalami suatu peristiwa yang menegangkan sehingga menjadi penyebab lerainya cerita ini dan menjadi benang-benang yang kusut sehingga para tokoh satu dengan yang lainnya saling mengalami konflik. Yang ketiga adalah tahap evaluasi. Di tahap evaluasi ini, kita mencoba untuk bagaimana menuangkan cerita itu dalam bentuk kisaran tentang tahapan-tahapan setelah puncak masalah itu terjadi. Dan biasanya di sini memberikan suatu pemecahan masalah dalam bentuk apa saja yang kita temukan sebagai penyebab dari terjadinya konflik tadi. Nah, inilah disebut dengan akar muasal penyebab cerita itu bisa terjadi. Disitulah sebuah evaluasi kita lakukan. Nah, yang keempat disebut dengan resolusi. Resolusi adalah solusi yang terjadi atau sebuah hal yang menjadi pemecahan atau jalan masalah, atau penyelesaian ini bisa menjadi sebuah hal jalan keluar buat cerita ini agar cerita ini menjadi finish atau selesai. Nah, yang terakhir adalah disebut dengan koda. Koda ini artinya adalah penyelesaian atau bentuk penutup. Biasanya sebuah koda ini berisi tentang sesuatu yang bersifat saran atau solusi yang bisanya memunculkan sebuah amanat atau pesan sehingga kita bisa mencari titik pelajaran yang sangat berarti dalam pembelajaran cerpen. Nah, Ananda, di pertemuan pertama kan kita sudah pernah menonton tentang cerpen berjudul Maafkan Aku Mama. Nah, kali ini kita juga bisa, dan melalui link kita yang ada di atas ini,
kita akan bisa mengkliknya untuk menonton kembali, bisa tentang cerpen Maafkan Aku Mama di part 2, part 3, dan part 4-nya. Biar kalian lebih jelas lagi untuk nanti kita bisa menelaah bagaimana struktur teks dari teks cerpen ini. Kita akan melihat apa sebenarnya yang ada dalam struktur teks cerpen ini, di mana bagian yang disebut dengan pertama sekali bentuk orientasinya, bagaimana komplikasinya, bagaimana evaluasi, resolusi, dan bentuk yang disebut kodanya. Oke Ananda, sekarang kita masuk ke bagian ciri kebahasaan dalam teks cerpen. Sebenarnya teks cerpen ini sering sekali memunculkan bagian-bagian yang mengisahkan tentang sepotongan riwayat hidup sang tokoh, sehingga bentuk-bentuk cerita ilusi atau bentuk-bentuk cerita khayalan atau bentuk cerita-cerita yang diimajinasikan seorang pengarang memunculkan sebuah ciri-ciri atau penanda gaya atau kebahasaan yang akan muncul dalam cerpen tersebut. Nah, yang biasa sekali muncul dalam ciri-ciri sebuah teks cerpen dalam unsur kebahasaannya adalah pertama sekali majas. Majas artinya gaya bahasa. Nah, Bapak sudah menjelaskan di pertemuan sebelumnya tentang majas, bahwa majas itu ada dua. Majas pertama tadi, majas apa? Ya, majas pertentangan dan majas perbandingan. Silakan nanti ditonton. Yang kedua disebut dengan kalimat-kalimat deskriptif. Kalimat-kalimat deskriptif ini adalah kalimat-kalimat yang melukiskan sesuatu seolah-olah dapat dirasakan. Ini di teks cerpen sering terjadi karena pembaca berusaha untuk menciptakan nilai rasa kepada pembaca agar pembaca bisa merasakan hal yang sama. Oleh karena itu, dia mengungkapkan kalimat-kalimat deskriptif sebagai ciri-ciri penanda dari kebahasaannya. Seperti misalnya contoh dalam teks cerpen sering seperti ini misalnya. Di bawah pohon beringin tua, si Rani duduk terdiam, di mana pohon itu sangatlah teduh. Rani duduk terdiam di situ dan dia merenungkan bahwa mahal sekali sebuah kejujuran itu. Nah, dari kalimat tadi kita tahu bahwa kita menggambarkan atau melukiskan Rani yang sedang duduk di bawah pohon dan dia ingin menyadarkan kita bahwa sebuah kejujuran itu sangat mahal dan dia duduk terdiam di situ. Itu menggambarkan ekspresi, menggambarkan deskripsi yang diceritakan dalam versi pengarang. Nah, yang ketiga adalah kalimat ekspresif. Nah, di kalimat ekspresif ini pada cerpen biasa sering muncul karena pembaca berusaha untuk mengungkapkan nilai rasa atau mengungkapkan perasaan atau keadaan agar pembaca bisa tergugah atau memiliki nilai rasa emosi, nilai rasa terikuti sehingga kita itu terkesan sama dengan apa yang diungkapkan oleh si pembaca. Ekspresi ini bisa terjadi dari ungkapan-ungkapan kata-kata yang ada dalam cerita cerpen. Makanya dalam ciri kebahasaan teks cerpen ini sering muncul kalimat-kalimat ekspresif. Apa contohnya? Contoh, Rani, dia selalu saja diam dalam ujian. Nah, pada saat ujian itu, kali ini dia melihat ada sedikit kecurangan. Kemudian Rani bergegas untuk mengangkat tangannya dan dia mengatakan sesuatu dan mengujungkan tangannya untuk melakukan atau membatasi tindakan kecurangan yang terjadi. Nah, itu salah satu contoh dari sebuah ekspresi atau perasaan dari tokoh Rani sehingga pembaca ikut merasakan bahwa ada nilai-nilai yang terkandung nilai emotif sehingga kita ikut serasa berada pada dalam cerpen tersebut. Baik Ananda, sekarang kita masuk ke langkah-langkah membuat cerpen. Langkah pertama, biasa kalau kita membuat cerpen, tentukan dulu tema dalam cerita itu agar kita bisa terfokus atau bisa mendasari cerita itu bergerak sampai akhir.
Setelah kita tentukan temanya, langkah kedua kita mau mencari atau menggali informasi dari tema itu. Kira-kira apa ya yang harus kita angkat dari tema ini? Nah, itu kita gali informasi, apa saja informasi yang bisa berhubungan dengan tema yang kita angkat. Kemudian langkah selanjutnya kita mencoba untuk membuat kerangka karangannya. Kerangka dari teks cerpen itu. Kerangkanya harus berdasarkan dari struktur dari teks cerpen. Dari mulai orientasinya, kerangkanya kita kenalkan latarnya, tokohnya, suasananya. Kemudian kita komplikasinya bagaimana, akan kita buat garis-garis besarnya dulu. Baru kemudian kita evaluasi ini penyebab-penyebab yang terjadi, kita ceritakan kenapa penyebab itu terjadi secara garis besar, baru kemudian kita buat resolusi atau jalan keluarnya apa ya dalam cerita itu, dan terakhir kita buat koda sebagai penutupnya. Itu tindakan yang disebut dengan kerangka. Nah, kalau sudah kita selesai menuliskan kerangka-kerangkanya itu secara garis besar, baru tahapan selanjutnya kita akan menuliskan atau mengembangkannya menjadi sebuah cerpen. Baik Ananda, sebelum pelajaran kini kita akhiri, Bapak ingin sekali memberikan kalian itu tugas untuk lebih menguatkan kembali bahwa apa yang Bapak ajarkan kita harus bisa menyamakan atau mensatukan persepsinya. Langkah selanjutnya Bapak beri tugas adalah kalian silahkan menelaah struktur kebahasaan dan ciri-ciri dari teks atau dari cerpen yang berjudul Maafkan Aku Mama. Silahkan kalian tonton dari part 1 sampai dengan part 4 agar bisa menemukan apa sih struktur-struktur yang terjadi dan bagaimana, apakah ada ciri-ciri kebahasaan yang 3 tadi. Apa tadi ciri kebahasaannya? Apakah ada di dalamnya majas? Ataukah ada di dalamnya kalimat deskripsi? Ataukah ada di dalamnya kalimat ekspresi? Silakan kalian cari di situ. Baik Ananda, supaya tidak susah kalian membukanya, di atas sudah ada link Maafkan Aku Mama part 1, part 2, part 3, dan part 4. Silahkan disaksikan jika kalian ingin menyaksikan atau merasakan bagaimana sebuah cerpen itu bisa menyentuh perasaan kita. Sebelum kita akhiri, Bapak pesankan kepada anak-anak Indonesia agar tetap menjaga kesehatan. Kita ikuti semua protokoler kesehatan kita agar terhindar dari penyakit-penyakit yang bisa menyerang kita. Baik, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia.